Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darwin Pudungge. Saya adalah pengawas SMP di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Saudara, saya memilih pengalaman terbaik untuk memecahkan masalah pembelajaran tatap muka terbatas di masa COVID-19 yang dikaitkan dengan learning loss. Saudara, COVID telah merebak ke seluruh dunia yang telah mengganggu pembangunan hampir di semua sektor, termasuk di sektor pendidikan. Bayangkan saja sebelum adanya COVID, siswa belajar 6 jam 15 menit dalam sehari. Tetapi sekarang tinggal 2 jam dalam sehari. Oleh karena itu pasti terjadi learning loss, ditambah menurunnya daya literasi peserta didik. Hal tersebut bisa kita buktikan dan kita ambil salah satu sekolah, yakni SMP Negeri 3 1 Atap Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dengan tema bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Maaf Pak Cek, saya datang ini untuk memantau pelaksanaan pembelajaran PTMT, pembelajaran terbatas tatap muka di sekolah Bapak, ya kan? Karena sebelumnya saya sudah ambil data Bapak pada tahun 2020 September hingga Oktober. Waktu itu peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh LPMT di SMP tahun 2020. Kalau begitu Pak, saya minta izin, boleh saya mau ke lihat di pembelajaran langsung di kelas Pak? Oh iya, silakan. Interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Nah, interaksi sosial asosiatif ini adalah interaksi yang antar anggota masyarakat atau antar kelompok masyarakat. Nah, kemudian untuk interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi menjadi 16 orang, sehingga terbagi menjadi 50% tiap kelas. Sosial yang asosiatif yang pertama. Assalamualaikum Bu. Bu, gini dulu. Saya ingin tahu berapa jumlah siswa dalam satu ruangan ini? Jumlah siswa yang sekarang Kak ada 15 orang. Oh, 15. Jadi di ruangan ini hanya ada 15 orang siswa karena pembelajarannya terbatas. Oh, pembelajaran tatap muka terbatas. Iya, dalam satu kelas ini hanya ada 15 siswa. Ini dari satu rombelnya ada 32 siswa Pak. Oh, 32. Ini sejak kapan dilaksanakan? Sejak bulan Juli. Sekolah ibu ini dari Juli sampai sekarang pembelajaran tatap muka, apakah ada kendala-kendala? Memang ada banyak kendala Pak. Di antaranya para siswa ini mungkin karena kebiasaan sebelumnya tidak pernah belajar secara tatap muka, hanya daring. Oh, iya. Jadi mereka motivasi belajar mereka itu agak kurang. Oh, iya. Jadi masih kurang motivasi belajar. Kalau kurang motivasi belajar tentu hasilnya juga ya. Iya, tentu berimbas pada hasil Tentu ada anak-anak. evaluasi. Iya. Oke, selamat mengajar Ibu. Oke, kalau begitu Pak, saya menawarkan satu solusi.
bagaimana kalau anak-anak ini kita buatkan logbook anak-anak untuk membuatkan logbook. Logbook itu adalah satu kegiatan siswa yang ketika mereka kembali ke keluarganya, ke orang tuanya masing-masing, kemudian diharapkan kan anak-anak juga masih belajar. Tapi untuk merekam mereka belajar di rumah itu kan kita tidak tahu lagi. Mungkin dengan solusi logbook itu sekolah bisa merekam apa saja yang mereka kerjakan di rumah ketika sudah di luar jam sekolah, dan kalau bisa ditandatangani oleh orang tuanya. Bagaimana kalau menurut Bapak? Iya, sebenarnya itu sangat bagus ya. Oh gitu. Karena Iya. paling tidak anak-anak di rumah itu masih istilahnya terkontrol dari sekolah dalam bentuk tugas ini. Iya, Yang mereka betul, lakukan tugas betul. apa, bukan tugas mata pelajaran, tapi Iya. apa yang mereka lakukan di rumah. Iya, iya. Ya, jadi ini ide yang bagus sebenarnya. Iya. Karena bisa saja anak-anak yang kemarin pulangnya pukul 13.20, setelah pulang dari sini pukul 10.15, masih ada selang waktu kurang lebih 2-3 jam apa yang mereka lakukan di sana, dan Iya, itu bisa iya, dilaporkan ya. Iya. Saya kira itu ide yang bagus, tapi nanti mudah-mudahan ini bisa kita terapkan juga ya. Oh, iya. Untuk SMP 3K Bilabone ini. Iya. Kalau menurut Bapak juga itu apakah kita bisa melalui daring, luring atau campuran? Ya, sebenarnya bisa lewat daring Oh, ya, iya, bisa iya. juga luringnya dengan catatan sendiri kemudian mereka antarkan. Dengan daring juga bisa menggunakan Google Form ya. Dengan Google Form ya Pak ya. Iya. Oh iya. Jadi iya, menggunakan Google Form, formatnya sudah ada di wali-wali kelas sebenarnya, tinggal kita rubah dia. Kalau misalnya anak-anak biasa mencatat di buku, mereka laporkan, itu bisa juga mereka jawab lewat Google Form, tinggal mereka submit, mereka kirimkan ke sekolah. Jadi tetap terkontrol juga. Iya. Bagus juga sebenarnya. Kalau begitu, iya. Dengan adanya logbook juga itu kan akan menyentuh daripada landasan pendidikan. Di situ ada pengetahuan, ada keterampilan, dan pun ada sikap. Sikapnya itu kan disiplin, jujur, apa ya kan, keterampilan literasi Pak, apalagi ada literasi sekarang ini kita lagi digalakkannya itu untuk anak SMP sebaiknya baca, tulis, dan berhitung, kalistung, ya kan. Dengan adanya logbook itu kan terimplementasi lah ini, membaca, menulis, dan berhitung juga ada di situ. Jadi anak-anak akan kita arahkan begitu untuk mengatasi learning loss. Kira-kira begitu Pak. Oh, iya. Pak Bisa sekolah juga. atau bagaimana pendapat Pak sekolah? Bisa juga seperti itu ya. Iya. Penerapan sampai di anak-anak, apalagi persoalan literasi ini, kemampuan anak untuk membaca seperti apa. Kemampuan anak untuk membaca. Jadi orang beranggapan literasi ini hanya membaca, tapi sesungguhnya itu adalah kemampuan untuk memaknai apa yang dibaca itu. Iya, Ya. iya. Jadi kalau misalnya seperti itu, bagus juga, anak-anak sudah lebih kreatif lagi. Iya, betul, Ya. betul. Walaupun itu mereka masih tuliskan dalam bentuk catatan. Betul, Ya. catatan iya. Iya, Ya. mereka dilatih kan. Iya, iya, betul. Oke, Hanya Pak. memang kendalanya yang di sana, orang tuanya memantau atau tidak. Hanya Iya, itu betul, lagi. betul. Bagus. Saya dapat ide lagi, kalau misalnya anak-anak dia melakukan logbook itu sebaiknya juga bagaimana kalau orang tuanya juga memberikan catatan tanda tangan Ya. di tiangnya. Bagaimana Alangkah boleh baiknya. begitu Pak ya? Iya. Supaya betul-betul bahwa anak-anak itu ketika mengerjakan itu diketahui oleh orang tuanya. Oh iya, iya, iya. Ya. Iya. Iya, dalam bentuk paraf atau tanda tangan. Terima kasih Pak ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.